Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahadia Manulang. Saya angkatan 8 calon guru penggerak dari Medan, Sumatera Utara. Saya mengajar di SD Terpadu Muhammadiyah 36 Medan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi konseptual filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah pendidik sebagai tuntunan, di mana Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman, di mana menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Hendaknya pendidik menuntut anak mencapai kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan zamannya. Yang ketiga, guru ibarat petani, di mana Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai petani dan anak sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang disediakan. Bila biji ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka biji tersebut dapat tumbuh dengan baik, dan sebaliknya, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan sebagai pamong agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Keempat, prinsip bukan tabula rasi, di mana pendidik bertujuan menebalkan garis yang semar-semar agar dapat memperbaiki perilakunya. Yang kelima adalah budi pekerti. Budi pekerti yaitu pembentukan watak individual, di mana anak mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran sehingga dapat tercipta kemandirian anak, saling belajar dan persoalan yang dihadapi. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Keenam, berhamba pada anak. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajaran sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Pembelajaran seperti ini sekaligus dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Dan inilah kegiatan anak-anak, di mana anak-anak senang belajar dengan kemerdekaannya. Sesuai dengan slogan Ki Hajar Dewantara, Ing ngarso sung tolodo, ing madio mangunkarso tudhuri handayani. Artinya, seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan dan juga mampu membangkitkan semangat dan mendorong moral dan semangat kerja dari belakang.
Pendidikan yang berpihak pada murid. 1. Memberikan kemerdekaan untuk belajar. 2. Berpikir kreatif dan inovatif. 3. Sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah, terdapat tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu seperti masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam belajar dan mengikuti program-program di sekolah. Guru yang belum sepenuhnya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan apa solusinya? Yaitu yang pertama, menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, dan yang kedua, guru mengikuti berbagai pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan saling tukar pendapat dengan teman sejawat. Terima kasih dan sekian, salam guru penggerak.